Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan untuk menjumpai Kepala Dinas Kesehatan Pak Zainal Arifin. Alhamdulillah pada hari ini beliau ada waktu buat kita nih. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Eka yang sudah mengajak kita untuk berbincang-bincang. Nah, terima kasih. Saya pun sangat berterima kasih juga. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang melonjaknya kasus COVID-19 yang kita lihat data terakhirnya ada 42 istilahnya yang terindikasi dan 24 kalau nggak salah yang pulang dan ada 1 orang yang meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya kita akan bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Pak Zainal. Pak Zainal, Ya. apa perkembangan kasus COVID-19 saat ini nih? Jadi memang sejak 5 Juni sampai dengan 30 Juli itu tidak ada kasus kematian. Hanya mulai dari 31 Juli sampai dengan hari ini, nah itu memang kita akui ada 12 kematian. 12 meninggal. Hanya saja dari 12 kematian meninggal ini, setelah kita lihat semuanya adalah dengan komorbid. Ya, jadi penyakit bawaan. Oke. Nah, jadi itu yang barangkali ada yang CA paru plus DM. Nah, ini tidak pun kena COVID, dia juga meninggal juga karena sudah karsinoma paru tingkat lanjut ditambah lagi diabetes mellitus. Oh, berarti memang ada penyakit bawaan yang diderita Dan rata-rata mereka usianya juga sudah lanjut dan vaksinasinya tidak komplit. Oke. Tidak lengkap. Nah, seiring dengan kita lihat ada bahwasanya kemarin saya lihat di Bandung ada peningkatan kasus COVID. Sedangkan di Pekanbaru sendiri berapa signifikan sih untuk kenaikan kasus COVID? Kalau kita lihat dari data yang ada hari ini, ya, kita memang diperhitungkan 4 minggu ke depan ini memang akan berfluktuatif. Jadi berpotensi akan naik lagi. Berpotensi akan naik sampai 4 minggu ke depan. Namun setelah 4 minggu ke depan, kalau menurut perhitungan kita ini akan menurun. Oke. Dan walaupun dia naik, namun yang menyenangkan hati adalah hanya sebagian kecil yang dirawat di rumah sakit. Oh, hanya sebagian kecil ya. Berarti memang artinya dia memang terkena namun tanpa gejala. Kalaupun ada bergejala, biasanya tuh pasti komorbid. Nah, jadi kita berharap memang masyarakat hari ini untuk meningkatkan kekebalan, tidak ada jalan lain haruslah mendapatkan vaksin. Apa vaksin 1, 2 maupun booster. Dan ini sudah terbukti, banyak sudah masyarakat kita juga yang memang ketika diberikan vaksin ya kekebalannya lebih meningkat. Berdasarkan hasil survei rekan-rekan di Kota Pekanbaru dan Rohul itu rata-rata masyarakat naik antibodinya 4 kali lipat dari biasanya. Nah, ini kenapa? Karena memang vaksinasi yang sudah kita lakukan kepada masyarakat. Nah, kita berharap memang akan terjadi herd immunity, kekebalan yang ada terjadi di masyarakat. Nah, mungkin masalah vaksin tadi. Yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ada vaksin semacam Sinovac, kemudian ada AstraZeneca. Saya sendiri di vaksin AstraZeneca, kemudian ada yang dari Pfizer. Nah, Johnson ada juga. Di Pekanbaru sendiri ketersediaan vaksin tersendiri. Kita besok akan dapat drop ya dari pusat sekitar 3.600 vaksin saya tadi dapat laporan. Dan dalam minggu ini memang kita terus meminta nih karena jumlah ketersediaan kita sudah mulai berkurang, Pak. Iya, sangat menurun. Dan yang ada stok saat ini nih, ya, saya buka sebentar ya. Kalau kita lihat dari data, ya ada Johnson, ya Johnson buatan mana nih? Saya tidak tahu persis ya, mohon maaf. Ada Pfizer yang akan datang dalam minggu ini. Kemudian ya Pfizer dan Johnson yang akan datang minggu ini.
Dan kalau kita lihat dari stok data hari ini, vaksin kita ada 45.865 dosis. 45.000 ya? Ya, ini memang sudah sangat menurun. Biasanya kita tidak pernah di bawah 100 sediaan. Dan ini 45.000 ini tersebar di 12 kabupaten kota. 12 kabupaten kota. Jadi kalau di gudang kita memang sebenarnya stok kita sudah kosong. Okay. Jadi yang berarti ada sudah tersebar. Yang ada 45.000 itu berada di kabupaten kota. Nah, jadi yang terkecil stok kita berada di Kabupaten Meranti. Nah, ini yang sangat kecil ya. Yang kalau yang lainnya masih lumayan lah. Itu masih lumayan. Di Pekanbaru sendiri berarti paling banyak ya yang untuk menerima vaksin itu sendiri. Kalau di Pekanbaru sediaan kita di Pekanbaru hari ini ya menyusut juga sudah. Ya. Hanya 2.500. Nah, karena itu mereka ketika ingin melakukan baksos yang targetnya sampai dengan di atas 10.000, terpaksa menunggu kedatangan besok hari Sabtu sudah datang vaksin kita. Nah, dari vaksin-vaksin yang ada tadi, ada nggak yang masyarakat kan ingin tahu juga nih, yang istilahnya kadaluarsa? Expired? Ada. Hanya saja kalau kadaluarsa kita tetap tidak memberlakukan lagi. Jadi kita himpun. Namun tingkat angka yang kadaluarsa itu kecil. Karena ketika satu daerah sudah mulai akan expire 10 hari lagi, kita tanya dia mampu nggak menyelesaikan dalam 10 hari. Kalau tidak, itu kita geser ke kabupaten lain. Jadi ini stok itu tidak berada di provinsi, tapi dia berada di kabupaten kota. Jadi kami yang memanagenya untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Berarti memang ada ya. Dari kira-kira berapa lama bahwasanya dikatakan kadaluarsa atau expired dosis vaksin tersebut? Sampai dengan harinya 0, artinya sudah habis. Kalau 1 hari masih kita lakukan. 1 hari masih bisa dilakukan. Jadi besok terakhir hari ini masih kita lakukan. Tapi kalau udah besok sudah tidak. Udah enggak lagi. Jadi kita dan ada nggak sih terjadi pembuangan vaksin itu dalam arti kata expired tadi itu? Kita memang mengumpulkan yang expire dan kemudian itu nanti kita musnahkan. Jadi memang kita kumpulkan karena nanti yang expire ini banyak digunakan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum ini yang kita takuti. Ini hari ini ada yang hampir expired itu ada 4.000. 4.000. Nah, dari 4.000 ini tapi dia masih berproses. Dalam arti kata dia masih bisa digunakan. Mungkin rentang waktunya aja ya. Iya, seperti dia akan berakhir di 31 Agustus. 31 Agustus. Berarti dalam jadi menjelang 31 Agustus ini harus habis. Jadi 1 hari menjelang itu biasanya habis itu. Nah, jadi sekarang memang masih ada 4.500. Sekarang ada satu daerah dengan 4.000 ini dia bisa habis 1 hari. Nah, jadi kadang ada yang mampu satu daerah itu menghabiskan sampai 15.000. Nah, jadi kalau hanya sekedar 4.500 dengan tenggang waktu sampai dengan 31 Agustus akan expire, insya Allah ini bisa dipakai untuk divaksinasi ke masyarakat. Kayak misalnya ada seorang pasien ataupun yang ingin vaksin, kayak waktu itu saya kan AstraZeneca. Kemudian waktu cari vaksin kedua AstraZeneca pun susah waktu itu. Tapi saya cari-cari, waktu itu kan saya juga pernah kan. Nah, akhirnya dapat juga di salah satu rumah sakit. Nah itu. Kalau misalnya dari vaksin pertama ya itu Astra, kedua otomatis kan harus Astra. Kalau berbeda kan nggak mungkin kan. Jadi kita sudah punya aturan vaksin pertama apa, kedua apa, ketiga apa, ada tabelnya. Nah, itu mungkin nanti secara teknis dokter kita yang jadi sudah ada tabel yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau dari pertamanya AstraZeneca, kedua itu apa, itu sudah ada tabelnya. Saya tidak ingat persis. Nah, tapi bisa nanti secara teknis dokter kita yang berada di rumah mall vaksinasi itu akan menjelaskan, wah, Bapak harusnya booster pertamanya adalah ini, atau vaksin keduanya adalah ini. Nah, namun demikian tidak usah ragu, yang penting datang saja ke mall vaksinasi atau ke tempat vaksin,
Di sana dokter kita akan menjelaskan. Oke. Nah, berarti kalau misalnya saya sudah vaksin pertama, sudah vaksin kedua, nah sekarang yang ketiga nih, booster. Ya, booster itu kan biasa berarti terserah. Kalau misalnya saya AstraZeneca berarti terserah. Ada tabelnya. Nah, kita bolehnya ke mana gitu ya? Mana. Okay. Nah, saya tidak ingat persis, namun secara teknis medis nanti mungkin tenaga dokter kita yang di lapangan akan melihat, kalau babak pertama ini, kedua ini, nah, booster pertamanya harus ini gitu. Ada yang memang dia harus mungkin harus sama 1, 2, 3, ada juga yang boleh ketiganya berpindah. Istri saya ini kalau divaksin dia Sinovac 1, 2, 3 tumbang juga dia. Kemarin di Astra di Jogja dia tumbang dia. Tumbang. Iya, tumbang selama seminggu. Waktu itu pas booster itu. Iya, booster. Jadi emang tergantung getaran tubuh juga getaran ya. Tubuh. Iya. Getaran tubuh. Namun demikian tidak usah khawatir karena biasanya tidak terlalu serius. Iya, walaupun tidak perlu khawatir, Pak. Namun pasca setelah disuntik itu kan ada KIPI waktu itu. Iya, KIPI. Ya. Cuman dia waktu booster kedua, vaksin kedua istri saya ini, saya coba menghubungi waktu di rumah sakit kita vaksin, respon atau tanggapannya tuh lambat sekali gitu. Nah, masalah KIPI. Padahal ini kecepatan kita menangani ini menentukan seseorang itu bisa terselamatkan atau tidak. Iya. Jadi dengan demikian nanti memang karena itu kita setelah divaksin kita memang meminta mereka untuk menunggu selama 15 menit. Nah itu untuk melihat reaksi apa yang timbul. Gitu. Sehingga nanti di setiap tempat vaksinasi kita memang ada menyiapkan memang anafilaktik untuk menangani ini. Kalau apakah jemput bola atau kita datang ke rumah sakit tersebut? Nah itu dia. Seharusnya memang kan kita menunggu dulu pasien itu 15 menit. Kalau tidak terjadi gejala, ya mungkin kita bolehkan pulang. Nah, ketika dia pulang, mungkin terjadi di rumah, harusnya kita memang tim kita cepat ke sana. Tapi kalau memang keterbatasan tim kita tidak ada, memang kita minta kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, apa puskesmas terdekat, rumah sakit atau tempat penyuntikan tersebut. Nah, jadi memang kita harapkan juga masyarakat bisa membantu dalam hal ini untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Di mana lebih cepat, di situ lebih bagus. Oke. Nah, kemarin Pak Gubernur sudah meresmikan mal vaksinasi yang terletak di Jalan Melur. Benar. Kita liput waktu itu. Luar biasa sekali malnya. Ada 3 kalau nggak salah dilakukan. Ada vaksinasi, ada imunisasi, dan satu lagi apa tadi? PSC. PSC itu apa tuh? Public Safety Center. Oh, Public Safety Center. Nah, jadi ini memang pasukan gerak cepat kita. Nah, tadi seperti tadi, kalau dia seandainya divaksin, meninggal maaf, sakit. Terjadi KIPI yang berat. Nah, kalau selama ini kan bukan tidak terjadi KIPI, terjadi tapi ringan. Dan itu masih biasanya masyarakat terjadi tapi tidak mau ngadu. Nah, ini terjadi yang tidak mengadu ini yang kita khawatirkan ya. Mungkin di situ butuh pencerahan ketika dia waktu di screening, kita tanyakan penyakitnya, nanti kita bilang, Ibu kalau nanti ada terjadi gejala, ke sini Ibu menelponnya atau ke sini melapornya. Biasa petugas kita selalu kita ingatkan seperti itu. Agar dia bisa melapor cepat, dan itu tadi keterselamatan jiwa itu tergantung waktu juga. Kalau waktunya pertolongan lambat, ya ini bisa membahayakan. Tapi untuk saat ini belum ada lah sampai kasus. Alhamdulillah sampai hari ini ya untuk vaksinasi COVID belum terjadi kasus KIPI berat. Kalau KIPI ringan ya memang kita banyak terjadi. Masalah mal vaksinasi tadi, apa aja yang di sana? Ya sebenarnya itu beranjak kita ketika kita membuka rumah vaksin 24 jam. Iya, luar biasa tuh tanggapannya, itu cukup bagus. Karena satu hari itu sampai 600. 600 orang Pak? 600 orang. Oke. Dan waktu tunggunya itu lebih dari 1 jam. Wah, kita bilang ini tidak sehat. Iya. Karena maklumlah tenda dengan udara yang gerah apa semua. Akhirnya kita bukalah rumah vaksin yang kedua di rumah sakit Rumah sakit jiwa sendiri dan Poltekkes waktu itu. Poltekkes waktu itu kita buka sana juga. Disitulah untuk mengurai kemacetan. Begitu ini kita tutup setelah hari Lebaran 10 hari, orang masih datang. Iya. Disitulah timbul inspirasi kita. Karena Pak Gubernur berpesan, kalau itu terbaik untuk masyarakat, lakukan. Kami waktu itu berada di bulan Mei.
kita tidak punya dana satupun. Kita ingin tempatnya yang lebih representatif dibandingkan tenda-tenda yang darurat yang tempat kita pasang. Akhirnya kita mencari alternatif, berpikir keras, dan kita ketemu ada gudang kearsipan Dinas Kesehatan yang di Jalan Muler itu. Wah, ini butuh makeover paling tidak ini 500 miliar. Alhamdulillah mitra kita lah yang membantu. Seperti di dalam itu sofa itu semuanya dari mitra. Dari mitra kesehatan. Itu yang label dari atas semua cat itu tidak 1 sen pun dari uang pemerintah, semua dari mitra kita. Dan itu kita sudah laporkan ke inspektorat bantuan-bantuan yang kita terima. Berarti memang kita hanya dalam bentuk barang saja. Jadi kita tidak menerima dalam bentuk uang tunai. Termasuk AC duduk dan sebagainya. Begitu kita sudah peresmian pagi, sore para mitra kita, para donatur kita datang melihat, loh kenapa ruangan imunisasi ini tidak ada AC? Saya tambahin satu lagi. Pergi lagi ke tempat lain. Nah ini kok tidak ada AC? Kok kurang dingin? Saya tambahin. Jadi sore itu juga para mitra kita langsung memberikan bantuan. Alhamdulillah. Jadi kami melihat di sini karena mereka menganggap ini tempat pilihan. Karena apa? 7 hari dalam seminggu tidak ada libur. Betul. Dan kemudian ini jam kerjanya 12 jam. Sama jam mal buka jam 10, tutupnya jam 10 malam juga, ya. Nah, jadi ini kan memberikan alternatif untuk orang yang bekerja pagi, pulangnya sore, malam dia bisa bawa keluarga di sana. Atau mendadak dia mau terbang nih. Sekarang kan yang berlakukan juga kembali vaksin booster. Iya, itu dia tuh. Nah, dia besok terbang, keluarganya ada yang memang patut dilihat, dia sudah bisa langsung ke mall sampai dengan jam. Nah, tapi kemarin saya juga dapat istilahnya WA dari grup, mungkin ada Pak Kadis juga membaca kan. Itu permasalahan itu tuh bagaimana menanggulanginya walaupun sedikit aja gitu. Ya, kami selalu mengevaluasi itu per seminggu. Jadi per minggu per 7 hari kita evaluasi. Ternyata keluhan ini. Nah, itu kemarin juga di sistem pendaftaran online itu sudah kita rubah. Nah, di parkir kita sudah berkirim surat ke Bapenda Kota agar kita tuh digratiskan. Untuk pelayanan, karena pelayanan kita tuh sudah gratis, jangan gegara pelayanan gratis, parkirnya kok bayar gitu. Betul. Walaupun 2.000 kadang-kadang juga ada yang minta lebih, nah ini yang kita buat kita tidak nyaman. Jadi sekarang kami masih menunggu tanggapan, mudah-mudahan kami bisa diberikan keringanan untuk bebas parkir. Sehingga parkirnya bisa diberikan. Ini mohon Dinas Perhubungan jangan asal main parkir saja gitu ya. Tolong ditindak tuh oknum-oknum yang jangan gara-gara itu nanti masyarakat jadi terbebani. Masyarakat terbebani. Betul. Kita ada yang memang juga yang kejadian-kejadian seperti yang kemarin kita sudah mewanti-wanti untuk tidak ditarik, namun ada oknum lah. Nah, sekarang sedang kita usahakan bagaimana ada dispensasi untuk parkir mall vaksinasi, paling tidak sampai akhir tahun kita jangan ditarik dulu. Cuman sayangnya tiang listrik itu yang mengganggu itu di tengah-tengah itu memang tidak bisa diganggu. PLN sudah kita kirim surat juga. Cuma waktu itu PLN menyatakan memang ada dana untuk memindahkan itu. Gitu. Nah, jadi kami karena ini memang sifatnya eksekusi cepat dengan dana yang terbatas, kami berjalan. Jadi memang tidak teranggarkan. Jadi mudah-mudahan nanti tahun depan ataupun nanti ada mitra kami, para donatur kami yang ingin untuk memindahkan merusak pemandangan tuh. Iya, kalau diambil gambar, di samping merusak pemandangan juga mengganggu memang mobil yang parkir. Betul. Jadi benar itu beberapa titik yang tidak pas yang menurut kami juga. Ya, tapi alhamdulillah memang gedung itu saya pun bingung karena rumah saya daerah sekitar situ juga kan lihat ini udah lama dibuat tapi kok apa sebenarnya gedung ini manfaatnya akhirnya terjawab lah sudah vaksinasi itu. Di sebelahnya bukannya rumah kepala dinas itu? Iya, sebenarnya rumah kepala dinas. Jadi itu gedung 3-in-1 itu. 3-in-1. Kenapa diulang 3-in-1? Karena di situ ada 3 fungsi. Pertama adalah unit kearsipan. Arsip di lantai 3, lantai 2 itu udah unit kearsipan kita. Kita memang buat target itu unit kearsipan nomor 1 di Riau. Jadi kita ingin menata bagus dengan sistem digital. Jadi kita bisa panggil saja kita udah lihat data tahun sekian nih apa bisa buka. Kalau hari ini kan kita butuh 2-3 hari karena masih manual. Tapi dengan nanti buka komputer, nah
dibuka di Jakarta, di Jogja, kita sama saja bisa buka langsung. Nah, jadi itu yang mungkin kita akan menuju ke sana. Karena itu kita hashtag kita tuh Dinas Kesehatan tuh next level. Next level. Artinya level tahun ini harus baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun depan harus baik dari tahun ini. Nah, jadi karena itu kami memang akan bergerak naik walaupun dengan segala keterbatasan. Udah hampir 2 minggu. Gimana progres ataupun respon dari masyarakat sendiri, Pak, gedung tersebut? Ya, alhamdulillah kita lihat dari trennya, kita memang kemarin merasa tidak puas. Kenapa? Dengan effort yang cukup besar yang kita berikan, itu kunjungan masih di bawah 100. Belum di bawah 100 ya. Nah, tapi dalam beberapa hari ini sudah mulai naik. Nah, karena itu memang kami saya juga membantu juga dengan status WA saya untuk mempromosikan mau vaksinasi. Inilah barangkali kami butuh bantuan media untuk mencerdaskan masyarakat, untuk menginformasikan masyarakat bahwa ini kita memberikan pelayanan pilihan. Nah, jadi mall vaksinasi ini juga kami berharap ada di kabupaten kota. Karena ini masalah sebuah komitmen saja. Betul. Kalau kita memang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, saya kira banyak jalan. Seperti kami, ternyata para mitra mendukung luar biasa. Ya. Kita pun juga mendukung, karena pribadi saya kemarin orang tua saya ingin booster ketiga tuh, namun kalau misalnya di puskesmas telepon, tunggu dulu, jadwal lama. Kalau ini kan langsung bisa cepat. Langsung bisa cepat. Nah, jadi ini kita memberikan alternatif kepada masyarakat, kepastian untuk pemberian layanan itu lebih cepat. Dan kita ciptakan suasana itu senyaman mungkin. Dan kita masih ada space lantai 2. Nah, ini juga tergantung dengan mungkin nanti mitra kami juga akan bisa nanti kami ajak untuk meninjau lantai 2. Ada space yang memang kita juga bisa gunakan lagi untuk pelayanan yang sifat privat lah. Nah, tapi semua gratis. Semuanya gratis. Nah, contoh seperti vaksin meningitis, vaksin rabies, kemudian nanti untuk anti bisa ular. Nah, karena apa? Itu susah didapat. Kalaupun dapat harganya juga mahal. Nah, jadi kita ingin membuat kebijakan bagaimana ini 100% gratis untuk masyarakat. Jadi tidak ada masyarakat tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir lagi ya. Iya. Dijamin sama Pak Kadis. Jadi ini hanya sebenarnya masalah komitmen. Karena itu kami berharap para Kadis Kesehatan Kabupaten Kota untuk sama-sama kita berkomitmen membuka layanan seperti ini. Jadi kalau di tingkat kabupaten kami pikir ini sudah pantas. Apakah kalau tidak mau dikatakan mall, kedai vaksinasi gratis atau rumah vaksinasi gratis, gerai Pak. Gerai vaksin bagus. Yang penting masyarakat itu terbantu untuk mendapatkan pelayanan. Apalagi di dalamnya juga ada fasilitas untuk menunggu. Kalau misalnya orang tua membawa anak, ada tuh fasilitas. Ada tuh anak-anak bermain. Kemudian kita siapkan sofannya supaya duduknya santai gitu. Dan kita ada beberapa showcase yang hari ini memang sponsor kita terbatas memberikannya per hari. Nah, jadi ya kalau udah habis kita nggak bisa. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan tata lagi bagaimana sponsor kita dengan memberikan minuman showcase kita tadi ini untuk gratis. Hari ini yang rutin tuh hanya aqua glass saja, minuman aqua glass. Kalau ada yang dari sponsor memang kalau dia udah habis ya kita tidak bisa. Nanti kita minta sponsor sama yang lain. Untuk minuman dingin minimal ada ininya lah. Karena kita lihat banyak juga perusahaan besar bank-bank yang sebenarnya bisa membantu. Sebenarnya kita. Pak Kadis bisa aja kalau colek dikit orang itu pasti berhasil. Mungkin kami nanti bermitra dengan Cakaplah atau dengan apa? Ya Cakaplah kita sama Pak Bed dengan Bung Eka agar bisa merangkul mereka untuk mengeluarkan sedikit CSR-nya. Kalau perlu mereka duduk ke sana untuk memastikan setiap layanan itu mereka mendapatkan minuman gratis dari perusahaan. Kalau dari Dinas Kesehatan minta dari kimia farma atau pengobatan lain tuh tinggal gampang gitu. Baik. Kita susun mungkin kalau misal per rumah sakit itu ini minggu ini rumah sakit ini
Dan sambil mereka mempromosikan juga untuk silakan berkunjung ke rumah sakit, karena hari ini alhamdulillah kita memang berkenan tidak ada satupun rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Nah, seperti rumah sakit Santa Maria sudah bekerja sama gitu. Nah, sudah bekerja sama. Oh ya? Ya. Wow. Nah, jadi mungkin saya sudah memantau ke sana. Dari 8 ICU, 7 diantaranya diisi oleh pasien BPJS. Nah, artinya apa? Masyarakat kita sudah terbantu sekarang untuk mendapatkan pelayanan bermutu, tidak perlu mahal, hanya dengan peserta BPJS. Baiklah. Nah, yang buat kami sekarang ini, kami memang lagi membangun strategi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dan kami akan menggulirkan 2 program dalam waktu dekat ini, elektronik e-SAM. Apa itu? Elektronik, SYAM. Jadi sistem. Saya kira Pak Samsul terkait aduan masyarakat, sistem aduan masyarakat. Jadi dengan cerdas sekali ya. E-SAM. Iya. Bukan SAM. Tapi elektronik SAM. Jadi nanti dengan aplikasi ini orang bisa mengadu dan kita buat respon time untuk internal dulu menyelesaikan. Kalau internal tidak bisa menyelesaikan, nanti baru ke eksternal. Kadang keluhan misalnya impus hampir habis. Nah, kalau itu kan internal saja yang menyelesaikan. Tapi kalau misalnya kami tidak dilayani, kalau seandainya kami menggunakan kartu BPJS, tapi kalau umum ada ICU ada. Nah, itu nanti kami yang akan menindaklanjuti. Dan ini adalah memang permintaan dari Pak Gubernur, berikan pelayanan terbaik khususnya untuk orang miskin. Jangan sampai orang miskin dilarang sakit. Oh iya. Nah, ini yang memang terjadi hari ini yang masih kami rasakan. Karena itu kami perlu merubah sistem. Nanti kami akan luncurkan elektronik SAM ini dalam waktu dekat. Dan kemudian ada lagi kami ciptakan satu tim pemukul, tim reaksi cepat. Ketika ada keluhan seperti kemarin, kami kan Pak Gubernur selalu menerima, Pak Wakil juga. Orang sedang pasang infus, meminta-minta di jalan. Kok kenapa ini sampai terabaikan gitu? Nah, jadi itu akan turun pasukan kami sistem reaksi cepat untuk mengecek semua permasalahan. Sebenarnya permasalahan yang ada tuh adalah bagaimana biasanya rumah sakit menerima atau tidak. Biasanya kan filtrasi dulu nih. Iya. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Nah itu kalau tidak ada itu tidak dilayani. Nah, karena itulah mungkin kita hadir untuk memberikan solusi. Oh, ternyata dia memang miskin. Karena memang banyak kita akui orang miskin yang belum memiliki kartu BPJS. Yang itu sebenarnya haknya dia. Gitu. Nah, iya memang hak. Tapi kita, juga ketika kami kemarin ke Kementerian Sosial ingin menambah kuota PBI yang dibiayai oleh pemerintah, khususnya APBN, kami diperlihatkan foto-foto di salah satu kabupaten, di salah satu desa, di depan rumahnya tuh dia memiliki mobil, tapi dia peserta BPJS yang PBI, penerima iuran bantuan dari pemerintah. Dia ruko, rumahnya bagus, gedung bertingkat. Nah, jadi dia penerima bantuan iuran. Tidak tepat sasaran. Nah, tidak tepat sasaran. Artinya yang tidak tepat sasaran itu masih terjadi. Nah, karena inilah kita barangkali dengan adanya pusat pengaduan, kemudian tim reaksi cepat. Nah, inilah kami ingin membangun strategi tahun depan itu bagaimana untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini sekarang sedang kami pikirkan strategi apa yang kami mau bangun untuk tahun ke depan. Sekarang ada nggak nomor telepon atau hotline-nya yang untuk bisa dihubungi untuk reaksi cepat atau belum? Belum lagi. Kalau pasien sepsis sudah. 119. Oh, yang itu ya. Iya. 119. Terakhir Pak Kadis, kemarin Pak Kadis juga mengatakan bahwasanya kalau untuk vaksinasi ini jika tidak terjangkau ataupun ada suatu RT yang ingin divaksin bersama, ada mobil layanan cepat. Iya, benar. Jadi kalau ada satu RT, jumlahnya 100 orang saja yang untuk kami vaksinasi, kami bisa dihubungi, kami akan datang ke sana. Nah, jadi baik RT, RW, paguyuban, sekolah, madrasah atau apapun yang memang ada 100 orang yang bisa kami vaksinasi, kami datang ke sana. Nah, jadi kalau mungkin ada di satu tempat yang khususnya masih dalam jangkauan kami Kota Pekanbaru, itu kami datang. Nah, jadi dengan demikian
Terima kasih nih Bung Eka sudah mengingatkan. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pak RT, para sekolah, Pak RT, para sekolah ataupun organisasi. Jika ada warga yang sekitar ada 100 orang, bisa langsung hubungi Pak Kadis untuk kita datangi langsung ya. Iya, kita datangi langsung sana untuk memberikan vaksin. Tapi harus didaftar dulu enggak? Maksudnya vaksinnya artinya harus terjadwal. Oh, terjadwal. Ya, kapan waktunya. Kalau vaksin 1, 2, 3 tidak masalah. Oh, tidak ada masalah. Kita berikan semuanya. Oke. Baiklah. Guys, itulah tadi bincang-bincang saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Pak Zainal Arifin. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Baik, saya sangat terima kasih. Baik, saya Eka Saputra, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.